Halo guys, selamat datang di Monarki, monolog anak muda kritis, tempat di mana kita akan ngebahas hal-hal yang sedang hangat di media. Tepat pada tanggal 20 Oktober 2024, seluruh rakyat Indonesia telah menyaksikan pergantian kepemimpinan Presiden Indonesia dan menjadi awal dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Satu hari pasca pelantikannya, Presiden Prabowo secara resmi telah mengumumkan dan melantik susunan Kabinet Merah Putih yang akan mengawaki pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Total ada 109 orang dari berbagai latar belakang telah ditunjuk Presiden Prabowo untuk membantunya dalam pemerintahan dengan posisi 7 jabatan Menteri Koordinator, 41 Menteri Teknis, 56 Wakil Menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk Jaksa Agung dan Sekretaris Kabinet. Jumlah kementerian yang naik signifikan dari kabinet sebelumnya menjadi trending topik di berbagai media, baik level nasional hingga level internasional. Alih-alih memberikan apresiasi atas terbentuknya Kabinet Merah Putih, publik terkesan lebih senang dengan penyebutan nama Kabinet Gemuk, bahkan tergemuk sejak Orba hingga Reformasi. Sejumlah kalangan melayangkan kritik dan kekhawatiran atas pembentukan kabinet ini. Salah satunya pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyampaikan pemecahan kementerian tidak berdasar pada kajian atau evaluasi yang jelas. Gemuknya kabinet bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi, bukannya semakin efisien, kabinet gemuk justru memperpanjang dan memperumit alur birokrasi, bahkan memicu tumpang tindih kewenangan. Apakah benar demikian? Sebagai anak muda kritis, tentu kita tidak bisa menilai hanya dari satu sisi saja. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola kementerian secara lebih fleksibel telah disesuaikan dengan kebutuhan situasi geopolitik yang terus berkembang. Bangsa Indonesia masih dihadapkan pada kompleksitas di berbagai sektor yang menuntut solusi dengan cepat dan tepat. Kita akui bersama bahwa kabinet di era-era sebelumnya telah membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi tentu masih meninggalkan kekurangan yang harus menjadi evaluasi di kabinet saat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan jumlah kementerian yang dipecah akan membuat kerja masing-masing lembaga lebih fokus sehingga berdampak pada akselerasi pembangunan yang semakin cepat. Dukungan terhadap Kabinet Merah Putih juga disampaikan oleh CEO PT Star Asset Management, Hanif Mantik, yang optimis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kabinet gemuk itu yang penting kita lihat adalah kebijakan yang diambil oleh para menterinya nanti ya. Contohnya yang tadi saya sebutkan misalnya di sektor perumahan gitu ya, keinginan menambah 3 juta rumah per tahun gitu ya. Ya, kalau ini bisa dilaksanakan ya sangat bagus ya. Besarnya Kabinet Prabowo Gibran akan mampu menghasilkan kebijakan dan program kerja yang mendorong pertumbuhan dan kestabilan serta berorientasi pada hasil, termasuk membawa investasi jangka panjang. Sudah saatnya kita memandang ke depan dengan perspektif yang lebih optimis. Jika rakyat Indonesia selalu trust issue dengan pemerintahnya, kapan Indonesia maju akan terrealisasi? So guys, siapkah kalian menyambut wajah baru Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo Gibran? Drop jawaban kalian di kolom komentar. Thanks for watching and see you in the next video.